Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'anin bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya terlebih Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan kesempatan kepada orang-orang yang selalu bersyukur untuk senantiasa selalu bertafakur. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan besar kepada Nabi tercinta, sesosok manusia yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, yakni Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga sampai kepada kita semua selaku umat yang terus mengikuti jejak langkahnya. Semoga kelak suatu hari nanti kita diberikan syafa'atul uzma di yaumil jaza wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan kali ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kami diberikan kesempatan untuk bisa memberikan video berkaitan dengan bahan ajar, dan insya Allah di dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan hal-hal yang kiranya perlu diterangkan berkaitan dengan bahan ajar di program studi komunikasi penyiaran Islam Fakultas Dakwah Institut Muslim Cendekia Sukabumi. Insya Allah mata kuliah yang saya ampu pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah tafsir komunikasi. Di mana tafsir komunikasi ini bagian hal yang terpenting di program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Izinkan saya untuk share screen ya. Baik, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya akan melanjutkan hal-hal yang kiranya perlu saya lanjutkan. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya telah selesai membuat bahan pembelajaran pada mata kuliah tafsir komunikasi di program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Tentunya saya sendiri adalah Saiful Anwar, SPDI, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan bukan video, rencana pembelajaran. Pertama, nama program studi adalah Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kemudian mata kuliahnya Tafsir Komunikasi dengan kode mata kuliah KPI 364. Kemudian kelompok mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Bobotnya 3 SKS, kemudian jenjangnya jenjang sarjana S1, dan ini adanya di semester 4, dan saya pribadi, saya Saiful Anwar, sebagai dosen pengampunya. Kemudian hal-hal yang ingin saya sampaikan di awal yaitu capaian pembelajaran tentang mata kuliah ini. Yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan ataupun yang disebut dengan CPL, aspek sikap, mampu bertindak secara profesional, jujur, adil, serta memiliki integritas yang tinggi, serta kesantunan dalam berkomunikasi sebagai calon sarjana komunikasi dan penyiaran Islam. Tentunya hal ini menjadi satu hal yang wajib ketika seorang mahasiswa yang mengambil jurusan komunikasi penyiaran Islam, dia harus memiliki sikap-sikap profesionalisme. Artinya seorang mahasiswa yang mengambil jurusan komunikasi penyiaran Islam, dia harus memiliki sifat profesional, jujur, adil, serta integritas yang tinggi dan kesantunan dalam berkomunikasi. Itu yang pertama, sikap. Kemudian dia juga harus memiliki sikap yang sangat bijak, karena secara tidak langsung eh, ketika mahasiswa terjun ke lapangan, itu ada yang sesuai dengan diharapkan ataupun juga sebaliknya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, maka dengan adanya capaian pembelajaran lulusan ini, diantaranya mahasiswa harus memiliki integritas yang tinggi serta santunan
dalam berkomunikasi. Nah, kemudian yang kedua adalah aspek pengetahuan, menguasai konsep, teori, metodologi, hermeneutika tafsir, dan aplikasi pendekatan ayat-ayat Al-Quran bertema komunikasi secara menyeluruh. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya berisikan tentang bagaimana berkomunikasi, bagaimana cara menyampaikan dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang berlaku. Maka mahasiswa wajib harus bisa mengetahui bagaimana konsepnya, bagaimana teorinya, bagaimana cara dia pendekatan dengan ayat-ayat Al-Quran itu dan diaplikasikan di masyarakat gitu kan. Karena tidak setiap masyarakat itu bisa menerima dengan lapang setiap ayat-ayat yang disampaikan. Ada di antaranya ayat itu yang mungkin katakanlah mengancam, mungkin setuju atau tidak setuju dan lain sebagainya. Maka dengan pengetahuan-pengetahuan yang mahasiswa miliki, tentunya dia ketika belajar komunikasi penyiaran Islam, dia akan menyesuaikan bagaimana masyarakat mudah menerima setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apalagi bisa diimplementasikan dengan baik. Kemudian dari aspek keterampilan umum, memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat dan etis berdasarkan hasil analisis terhadap pesan, informasi, dan data media komunikasi secara mandiri maupun kelompok. Nah, artinya tidak setiap yang disampaikan itu atas dasarnya hawa nafsu, tidak. Namun mengambil sebuah keputusan berdasarkan kesepakatan atas dasar keilmuan yang dia miliki. Sehingga ketika memiliki sikap umum, memiliki keterampilan umum itu tidak semena-mena apa yang ingin disampaikan itu langsung disampaikan, tetapi bisa mengambil sebuah keputusan berdasarkan hasil daripada analisis. Kemudian aspek keterampilan khusus yang mampu memilih, mendesain, dan memecahkan persoalan komunikasi melalui persiapan perangkat dakwah ataupun penyiaran, implementasi metode dakwah Qurani, hingga evaluasi efek pesan komunikasi di masyarakat. Nah, tentunya keterampilan khusus mahasiswa harus memiliki dan bisa mendesain serta memecahkan permasalahan-permasalahan tentang komunikasi melalui perangkat-perangkat yang ada. Di antaranya perangkat dakwah, kemudian dakwah melalui media, dakwah secara langsung, dan lain sebagainya. Hal ini yang harus dimiliki oleh mahasiswa komunikasi penyiaran Islam karena sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Kemudian pada mata kuliah ini, ya mata kuliah tafsir komunikasi, capaian pembelajaran dari mata kuliahnya adalah menganalisis hakikat perkataan, konsep dasar komunikasi dalam Islam, serta komitmen akademik dalam kontrak perkuliahan. Di antaranya mahasiswa itu hakikatnya harus memahami setiap daripada ayat-ayat, terutama ayat yang berkaitan dengan dan komunikasi. Kemudian CPMK 2 mengetahui, menganalisis, dan mengformulasikan ragam gaya retorika komunikasi normatif Al-Quran. Artinya ragam bahasa, ragam kaulan, ragam cara berkomunikasi ya dalam kehidupan sosial dan media. Tentunya dalam kehidupan sosial, aktivitas sehari-hari, ada juga yang di media. Biasanya kalau di media itu seseorang menampilkan sesuatu hal yang terbaik tanpa diketahui kekurangannya, tanpa diketahui keburukannya, gitu kan? Dan itu yang harus memang tertanam di setiap insan ketika bermedia sosial, maka tampilkanlah yang baik-baiknya. Agar apa? Agar menjadi percontohan-percontohan. Yang buruk-buruknya jangan ditampilkan, gitu kan ya. Kemudian kalau dalam aktivitas bersama masyarakat, tentunya masyarakat mengetahui bagaimana latar belakangnya, bagaimana aktivitas kehidupannya, dan inilah yang harus dijaga ketika mahasiswa mengambil jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Mengapa demikian? Karena secara tidak langsung itu adalah beban moral. Ya, ketika seseorang mampu berkomunikasi dengan baik, ya, apalagi dia memiliki pendidikan yang bagus, gitu kan, ketika terjun di masyarakat, maka etika itu menjadi nomor satu bagi masyarakat. Adapun ilmu adalah nomor dua. Ketika etikanya baik, ilmu pun akan senantiasa mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian capaian pembelajaran
CPMK ketiga, mengevaluasi etika komunikasi massa, pentingnya klarifikasi berita, serta mengidentifikasi bahaya lisan dalam interaksi bermedia. Makanya mahasiswa tentu akan dilatih bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik dari segala tingkatan. Berkomunikasi dari tahap yang bawah, pertengahan, hingga sampai dengan orang dewasa, ataupun di media sosial. Kemudian menganalisis proses penyusunan pesan dakwah komunikasi secara utuh dan mendemonstrasikannya melalui praktek micro preaching ataupun penyiaran secara kontekstual. Baik, selanjutnya ini adalah mata kuliah. Mata kuliah ini mengintegrasikan kerangka konseptual Al-Quran ya dengan praktik. Ya. Praktik penyiaran modern. Mahasiswa akan bertransformasi dari sekedar konsumen media menjadi perancang pesan dakwah yang menguasai metodologi tafsir, turas, dan kontemporer. Maka di sini ada ilmu tafsir, ya, hermeneutika Al-Quran dan turas, kemudian ilmu komunikasi. Kedua-duanya ini akan di apa? Akan dikait-kaitkan. Karena tentunya akan ada hubungan. Ketika berbicara tentang ilmu komunikasi, maka tentunya di dalamnya ada sebuah teori. Teori-teori yang nanti akan dipelajari oleh mahasiswa. Nah, kemudian juga ilmu tafsir, berbagai macam ilmu tafsir yang ada, nanti akan di apa? Dilihat, ditinjau, ya, dicocokkan. Karena hampir setiap ilmu itu datangnya dari Al-Quranul Karim. Kemudian kajian tekstual menelaah ayat komunikasi, yaitu ayat-ayat kalimat thayyibah. Tentunya setiap ayat akan didalami. Karena kalau kita belajar tafsir, bukan secara tidak langsung belajar teori, enggak. Tapi kalau kita tafsir komunikasi, yang lebih utama, yang lebih bagusnya adalah mahasiswa beserta dosen meninjau langsung ya, ayat Al-Qur'annya, kemudian mentafsirkan daripada ayat Quran tersebut. Kemudian konteks praktis menjawab tantangan media digital, hoax, dan patologi sosial yang sangat luar biasa hari ini. Masyarakat mungkin mudah tertipu dengan media sosial, terutama adanya AI yang di satu sisi banyak manfaatnya, yang di satu sisi dimanfaatkan untuk disalahgunakan. Luar biasa. Nah, kami berharap mahasiswa ketika mampu menguasai ilmu komunikasi dengan baik, kemudian tafsir-tafsir Al-Quran yang di dalamnya ada ayat-ayat komunikasi, mereka akan lebih mampu menyampaikan kepada masyarakat ayat-ayat yang relevan, gitu kan ya. Kemudian output berbasis kinerja, simulasi micro preaching dan jurnalisme Islam. Kemudian lanjutannya adalah uh, piramida kompetensi komunikator muslim, ya komunikator muslimin. Di antaranya tadi sudah saya sampaikan, ada apa namanya? Keterampilan khusus, kemudian keterampilan umum, pengetahuan serta sikap. Ya. Di sini mampu mendesain materi dakwah dan mendemonstrasikan evaluasi pesan melalui micro preaching. Kemudian keterampilan umumnya mampu mengambil keputusan etis dari hasil analisis pesan, informasi, dan data media massa. Pengetahuan, kemudian menguasai metodologi hermeneutik tafsir dan konsep komunikasi normatif Islam. Ya, kemudian sikap, ya, bertindak profesional, jujur, dan berintegritas tinggi, menjaga kesatuan berbahasa, bebas plagiasi. Nah, kita akan melatih mahasiswa untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bermanfaat terkhusus untuk dirinya pribadi dan umumnya untuk masyarakat yang luas. Gitu. Kemudian lanjutannya adalah taksonomi komunikasi Quran Argam Kaulan. Di dalamnya kita akan sampaikan kepada mahasiswa ya istilah-istilah yang paling sangat populer gitu ya. Ada qaulan sadida, qaulan maysura, qaulan baligha, qaulan ma'rufa, dan qaulan karimah. Tentunya ini sumbernya dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan nanti kita akan bahas dari ayat per ayat, gitu kan ya. Al-Ahzab 70 sampai 71. Kita lihat secara tafsir seperti apa. Kita akan menganalisis ayat ini berasal dari mana ataupun asal mula katanya apa. Karena kebetulan juga mahasiswa kami
itu berkomunikasi menggunakan bahasa Arab ya. Bahkan pembelajaran pun juga sehari-hari sebenarnya kita menggunakan bahasa Arab. Namun di dalam kesempatan kali ini kemarin saya memberikan apa namanya tuh praktik mengajar menggunakan bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Agar mudah difahami oleh seluruh khalayak karena memang di-share untuk publik gitu ya. Eh, Parameter dan konteks praktis ya. Di kaulan sadida, ucapan yang jujur, benar, lugas, dasar penakal hoax dan dusta. Ini kita akan menjelaskan pada mahasiswa. Terutama mahasiswa ini harus mampu memahami kaulan sadida. Kaulan mesyurah, ucapan yang lemah lembut dan mudah digunakan saat menolak permintaan tanpa menyakiti. Ya, tidak mudah bergerak di masyarakat, tidak mudah setiap berkomunikasi dengan masyarakat itu mudah diterima secara langsung. Maka dalam taksonomi komunikasi Quran ini ragam kaulan ataupun ragam cara penyampaian itu berbeda. Tidak setiap tidak semuanya sama. Ada syadid dan ada kaulan syadid dan kaulan mansura. Kemudian kaulan balighah, ucapan yang membekas ya dan efektif pada jiwa. Inti dari teknis persuasi dan micropreaching. Tentu membekas ini artinya mudah untuk diterima, tidak menyakiti. Seseorang akan mudah menerima, bahkan membekas di dalam hati serta jiwanya ketika penyampaiannya sesuai yang diharapkannya, gitu kan. Dan insya Allah di dalam surat An-Nisa 63 kita akan membahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang, tentunya untuk mahasiswa. Maulan ma'rufah, ya, ucapan yang baik dan pantas, standar etika interaksi sosial publik yang ketika menyampaikan satu keilmuan tidak menyakiti halayak, tidak menyakiti orang yang diajak berbicara. Dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mahasiswa akan mampu menyampaikan karena nanti akan lebih banyak praktiknya. Kemudian qaulan karimah yaitu ucapan yang mulia dan penuh penghormatan khusus untuk komunikasi dengan orang tua atau figur ataupun otoritas. Ini semuanya kita akan sampaikan kepada mahasiswa dengan RPS yang sudah kita siapkan. Kemudian ekosistem etika digital mobil terfatologi ya. Ini tentunya ruang publik yang sehat, komunikasi lintas budaya dan harmonis. Kita aruf artinya filter tabayun itu ada dua patologi, kemudian juga ruang publik yang sehat. Nah, artinya apa? Kita menyampaikan pada mahasiswa bukan hanya sebatas menyampaikan, tetapi harus menyampaikan sesuai dengan kondisi masyarakat agar tahu, agar berhasil setiap yang disampaikan itu sesuai yang kita harapkan dan kita inginkan. Kemudian roadmap ataupun peta jalan semester yang pertama di pekan pertama ya itu hakikat kata ataupun kejujuran. Kita akan membedah kalimat-kalimat thayyibah yang ada di dalam Al-Quran, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan komunikasi. Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25 qaulan sadida. Gitu kan ya. Kemudian pekan ketiga ataupun ketiga dan empat ya, strategi menghindari lahu dan merancang dakwah bil hikmah. Kemudian yang kelima jurnalisme Islam, implementasi tabayun dan menanggulangi penyelewengan informasi. Kemudian pekan ke-6 dan 7 interpersonal, yaitu penanggulangan syarikah dan ghibah di ruang digital. Tentunya ini semua akan kita bahas dengan maksimal ya dan di pekan ke-8 itu akan ada evaluasi. Evaluasi biasanya diakhiri dengan UTS. Kita biasanya UTS-nya menggunakan CBT, ujian komprehensif pemahaman teologis gitu. Kemudian map lanjutannya adalah pekan ke-9 komunikasi lintas budaya dan ini sebenarnya sudah saya sampaikan pada mahasiswa ya rancangan selama satu semester itu apa saja yang akan dipelajari. Kalau di sini saya tidak akan banyak menerangkan isian daripada apa itu isi pekan ke-9, kemudian 10 11. Yang jelas kita sudah punya roadmap-nya, konsep ta'aruf antar bangsa. Kemudian pekan 10 dan 11 komunikasi kepemimpinan, pendekatan qaulan maisura dan kelembutan dalam surah. Ada juga di dalam surat Al-Imran 159. Kemudian pekan ke-12 dan 13 ya retorika membekas artinya implementasi qaulan balighah dan qaulan ma'rufah
dalam rancangan micro preaching, gitu kan. Kemudian pekan ke-14 ada otoritas, analisis, baulan karima, dan evaluasi akhir proses pembelajaran. Kemudian pekan ke-15 yaitu ujian unjuk kerja. Artinya apa? Saya ingin mahasiswa bukan hanya sebatas UAS secara tertulis, namun juga secara micro preaching, komprehensif, yaitu secara praktik secara langsung. Ada kemungkinan besar UASnya adalah praktik. Kemudian pengalaman belajar, portofolio dan praktik utama yaitu tugas ada menyusun rancangan konten publik yang secara struktural membersihkan informasi dari kalimat dusta. Kemudian ada juga resume kritis tabayun, analisis komparatif antara metode jurnalistik tabayun versus realitas penyimpangan informasi di media sosial. Bukan selanjutnya juga intinya ada tugas-tugas yang kita berikan kepada mahasiswa, tidak hanya sebatas pembelajaran di mana di kelas saja. Kemudian pekan ketujuh ada tugas ya, instrumen anti gibah itu bagaimana caranya. Kemudian yang lanjutannya adalah praktik utama yaitu micro preaching. Micro preaching ini seperti halnya khutbah ataupun public speaking ataupun berceramah gitu kan, dengan durasi kurang lebih selama 30 menit. Tentunya ada dua konsep. Konsep yang pertama adalah mahasiswa memang dilatih terlebih dahulu ya untuk mampu berkomunikasi dengan baik. Ataupun yang kedua ada durasi yang sedikit, di mana durasi ini saya akan memberikan sebuah judul kepada mahasiswa yang mana judul tersebut harus difahami pada saat itu gitu kan ya. Nah, saya ingin menguji sejauh mana kualitas mahasiswa dalam menghadapi sebuah permasalahan. Kemudian dashboard penilaian yaitu ujian akhir semester yaitu 55%, ujian tengah semester 25%, kemudian tugas partisipasi keaktifan 20%, dan produk ataupun hasil daripada kinerja mereka itu 20%. Dan fokus skor 4 itu sangat baik sekali. Ya, di sini sudah saya siapkan dashboard penilaiannya untuk difahami oleh mahasiswa. Kemudian referensi yang sudah juga disampaikan ada tafsir Misbahul Munir Ibnu Katsir, tafsir Al-Jami' Al-Hakam Quran Al-Qurtubi, kemudian tafsir Jami' Al-Bayan Tabari, kemudian tafsir Wahir wa Tanwir Ibnu Asyur. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bahan pembelajaran ini terutama disampaikan untuk senantiasa difahami dengan sebaik mungkin. Tujuannya adalah ketika dosen dan mahasiswa akan berada di satu ruangan, tentunya harus dengan eh, arah yang lengkap, arah yang benar, tujuan yang sama. Mahasiswa tahu roadmap yang akan disampaikan oleh dosen dari awal hingga sampai dengan akhir. Nah, baiklah Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya selesai dalam menyampaikan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan setiap yang disampaikan ini menjadi tolak ukur bahwa kegiatan perkuliahan di Institut Muslim Cendekia tentunya memiliki sebuah perencanaan yang baik, perencanaan yang matang, terutama untuk dosen pribadi. Ketika dosen sudah merencanakan dengan baik apa saja yang akan disampaikan selama satu semester kepada mahasiswa dan kemudian disampaikan pula kepada mahasiswa, roadmap-nya jelas, itu artinya perkuliahan ini efektif dan sesuai yang diharapkan. Semoga yang disampaikan ini menjadi gambaran umum bahwa perkuliahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.